Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Saku. Kita lanjutkan lagi kepada Bapak Ikhwan Satrio yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Satrio dari DKM Jami Ar-Raudhah. Jazakallah Ustadz, tadi sudah cukup jelas menyampaikan bahwa Islam sendiri memberikan konsep perdamaian yang sangat komprehensif. Tapi karena ada oknum sehingga banyak fitnah yang terjadi. Terutama kalau kita perhatikan sosial media, itu sangat luar biasa gitu fitnah yang terjadi. Dan fitnah itu juga sepertinya menimpa para ustadz atau mubalik. Yang kita sebenarnya adem ayem mendengarkannya tapi dicap radikal. Nah, bagaimana tanggapan ustadz terhadap hal tersebut? Masya Allah. Kaitan dengan pertanyaan Ustadz, Afwan satu lagi. Satu saja, sudah cukup, Iya. Waktunya sangat terbatas. Bagaimana kita membentengi diri kita supaya kita bisa terlepas tadi dari fitnah akhir zaman yang luar biasa? Ini pertanyaan menarik sekali nih. Rupanya muncul juga pertanyaan ini. Ustadz Hilmi, silakan. Saya pernah membahasnya di sebuah acara televisi tentang definisi radikal itu. Ya. Sampai sekarang parameternya juga masih belum jelas ya. Kemarin mungkin disampaikan oleh BNPT pun saya agak sedikit agak absurd yang saya agak menolak itu karena dibilang radikal itu yang tidak sejalan dengan pemerintah dan sebagainya. Padahal di alam demokrasi ini kalau kita mengkritis itu biasa-biasa saja. Seharusnya jangan sampai orang berbeda memberikan masukan dibilang sebagai radikal. Nah, ini permasalahan sekarang, radikal ini kita sudah nggak jelas juga. Orang mencap Ustadz radikal itu apa parameternya, apa ukurannya. Misalkan saya, misalkan dicap radikal begitu ya. Dari mana mengambil kesimpulan saya radikal? Ya, kalau antum semua yang suka ikut pengajian saya, apakah seperti ini casing radikal? Mama saya radikal enggak? Radikal kayak opa begini kan enggak lah ya. Amal ya. Jadi kadang-kadang menghembuskan isu radikalisme itu orang yang enggak pernah hadir di pengajian kita, enggak pernah mendengarkan kajian kita. Hanya gara-gara melihat sepotong dua potong status kita yang vokal, yang kritis, dihembus-hembuskan oleh para pendengung. Tahu pendengung? Buzzer gitu ya, mengkompor-kompori akhirnya terstigma bahwa si Ustadz Hilmi ini adalah Ustadz radikal. Padahal saya menyampaikan kedamaian, persatuan, toleransi, saling menghargai. Nah, hari ini seperti tadi saya bicara sama Mas Agung, fitnah itu di-manage. Fitnah itu bahkan dibuat sebuah bisnis sekarang. Ya, ada bisnis itu ya untuk membunuh karakter seseorang yang dianggap vokal dan sebagainya, tinggal dicap radikal selesai. Di blacklist di mana-mana dicap Ustadz radikal. Nah, ini harus teman-teman semua jamaah sekalian jangan termakan oleh itu. Kita sudah cerdas, kalau dibilang radikal, mana radikalnya? Dicek, misalkan saya ini radikal, mana radikalnya? Ya, jangan sampai termakan oleh isu di sosial media. Kita sudah cerdas, semua sudah punya HP, smartphone, dilihat. Benar nggak apa yang disampaikan yang bersangkutan itu radikal? Apa justru membawa kedamaian? Apa justru menghembuskan isu radikal itu? Mereka ingin perpecahan di negeri ini. Wallahu bisawab. Nah, Ustadz Muta'ali mungkin bisa menambahkan, artinya kan kebisingan ini, kegaduhan ini adalah menjadi bagian dari fitnah yang kita hadapi. Lantas kita harus melakukan seperti apa? Ketika berbicara kita menemukan pembatasan-pembatasan yang sangat jelas, dicap ini, dicap itu. Ketika diam, apakah kita akan membiarkan fitnah ini akan terus berjalan? Ustadz Muta'ali. Baik, terima kasih Mas Agung ya. Kalau kita melakukan sistematika genealogis kepada hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi berbicara fitnah, contoh misalkan dalam Sahih Bukhari bab 96 itu bab tentang fitnah, ada 27 fitnah. Fitnah yang paling awal itu wafatnya Nabi. Maka setelah wafat Nabi ada beberapa pertikaian ya. Fitnah yang terakhir ke-27 nanti munculnya Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu ya. Menariknya Nabi Muhammad SAW setelah membicarakan fitnah itu Nabi melanjutkan dengan hadisnya yang luar biasa dahsyat. Apa itu? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Muslim yang kuat lebih utama, lebih Allah cintai ketimbang muslim yang lemah. Kalau kita lemah Pak, diapa-apain aja gampang. Orang kaya, orang kuat, ngomong apa aja sedap kata orang Betawi. Subhanallah. Coba lihat
Ada yang bilang Russia yang sekarang konflik, saya nggak mengatakan invasi ya. Kalau saya sebut invasi, berarti saya dukung mana nih? Dukung Ukraina kan begitu. Konflik Rusia dengan Ukraina. Siapa yang berani mengatakan Rusia radikal? Rusia teroris? Ada tidak? Tidak ada. Ketika kita lemah, maka semua terminologi, narasi itu plek tumplek di kita. Makanya Nabi, saya lebih tertarik bagaimana way out-nya. Jalan keluar agar kita tidak menjadi destinasi terminologi itu. Nabi langsung memberikan apa itu? Arahannya, advice-nya. Dengan hadis yang sangat dahsyat. Al-mu'minul qawiyyu khairun. Wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Muslim yang kuat. Ibu bapak kita harus kuat. Lawan dengan prestasi. Ya. Jangan kurang sedikit jadi manusia silver. Kurang sedikit jadi manusia badut. Ya, tangan di atas lebih hebat ketimbang tangan di bawah. Karena itu mohon maaf, ayo kita mulai dari etos keimanan, etos pendidikan. Karena yang Allah akan tinggikan derajatnya cuma 2 golongan. Yarfa'illahu alladhina amanu. Kita harus punya ketahanan iman. Ada ketahanan pangan, ada ketahanan, ada resilient, alusista. Jangan lupa resilient keimanan harus kuat dia. Yang kedua apa? Education, pendidikan. Pastikan anak-anak kita lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Simon Peres. Ya, sebelum tahun 80-an dia bilang apa? One house, 2 doctors. Satu rumah orang Israel, 2 doktor. Mohon maaf, sebelumnya 1 doktor. Tapi 5 tahun sebelum dia mati, apa kata Simon Peres? One house, 2 doctors. Satu rumah orang Israel, 2 doktor. Doktornya ditentukan. Bidang eksakta dan bidang sejarah. Ubah dengan ilmu pengetahuan. Jepang 1942, Nagasaki, Hiroshima, hancur lebur. Tapi Jepang negara Asia pertama yang mengadakan olimpiade. Dengan apa itu? Dia kirim mahasiswanya, siswanya ke Eropa, ke Amerika untuk belajar. Karena itu kalau kita lapar nggak jadi masalah. Tapi anak kita harus jadi sarjana. Anak kita harus jadi doktor. Karena yang mengubah terminologi buruk itu, narasi buruk itu hanya apa? Prestasi. Paham Bapak Ibu ya? Paham tuh. Orang Sunda. Subhanallah. Begitu tuh. Lawan dengan prestasi. Kenapa? Sangat kompatibel. Ya complicated juga masalahnya. Maka ikutilah apa yang Nabi katakan. Mukmin kuat lebih Allah cintai. Lebih utama ketimbang mukmin yang lemah. Karena dalam kondisi apapun coba. List radikal nomor 1. Para pejuang Palestina. Mereka tuh seperti peta. Membela tanah air. Tapi ada terminologi ini dan itu untuk mereka. Subhanallah. Ya, bahkan mereka menang sekalipun. Ya, di mana? Di daerahnya sendiri. Di bangsanya sendiri. Atas nama demokrasi dan lain sebagainya enggak laku. Karena itu pendidikan ibu-ibu, bapak-bapak ya pastikan jangan sampai anak enggak sekolah, anak tidak kuliah. Pastikan sampai doktor, boleh jual cendol, boleh jual bakso, tapi anaknya doktor. Ya, itu Mas Agung. Luar biasa sekali. Terima kasih guru-guru yang kita cintai, Ustadz Hilmi, Ustadz Muta'ali yang telah memberikan nasihat bagi kita. Insya Allah ini akan menjadi bahan bagi kita, sekaligus pengingat bagi kita untuk mencari jalan keluar yang terbaik, yang tentu saja berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Dan jangan lupa selain Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku secara live hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa mengikuti Damai Indonesiaku yang tampil di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kanat min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.